Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, wa bil amali wat ta'ati tatibul hayat, wa tatanazzalul barakat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a asarahul baqiyat ila an taqumas sa'ah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Lebih daripada itu, Ramadan adalah madrasah kehidupan. Sebuah sekolah spiritual yang mendidik manusia agar memiliki karakter yang kuat, terutama karakter tentang kedisiplinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan tersebut, hendaklah ia untuk berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat tersebut tidak hanya menjelaskan tentang turunnya Al-Quran semata, melainkan menegaskan bahwa ketika seorang muslim menjumpai bulan Ramadan, maka ia sesungguhnya diperintahkan untuk berpuasa. Perintah ini sekaligus menjadi latihan kedisiplinan, kesabaran, dan pengendalian diri. Karena umat Islam diajarkan untuk menaati perintah Allah secara teratur selama bulan Ramadan. Selain dari firman Allah Subhanahu wa taala, hal tadi juga diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa tidak hanya sekedar ibadah ritual, tetapi juga proses pembinaan moral dan spiritual manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa mendidik manusia untuk hidup disiplin dalam berbagai aspek kehidupan. Kita dilatih untuk mematuhi waktu. Kapan harus menahan diri, kapan boleh berbuka, kapan kita melaksanakan sahur, dan kapan juga kita harus memperbanyak ibadah. Dalam konteks pendidikan Islam, disiplin merupakan bagian terpenting dari pembentukan akhlak. Sebagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau pernah menegaskan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim bahwa keberhasilan ilmu dan keberkahan hidup sangat bergantung pada adab, kedisiplinan, dan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban. Beliau menekankan bahwa seorang muslim harus membiasakan hidup teratur, menghormati waktu, serta menjaga konsistensi dalam ibadah dan amal kebaikan. Oleh karenanya, pesan beliau tersebut mengajarkan bahwa disiplin adalah pintu menuju keberkahan ilmu
dan kemuliaan akhlak. Selain itu, Ramadan juga hadir sebagai sarana latihan agar nilai disiplin tersebut tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebagai legitimasi penanaman kedisiplinan merupakan bagian daripada nilai karakter yang sangat penting. Penting bagi siapa? Tentu penting bagi kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Nilai karakter tersebut sesungguhnya mencakup di antaranya adalah: pertama, disiplin tentang waktu. Puasa melatih kita untuk menghargai waktu. Kapan kita makan sahur? Tentu sebelum fajar. Dan kapan kita berbuka? Tepat ketika matahari terbenam, tentunya. Dan ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus memiliki kesadaran terhadap waktu. Contohnya, datang tepat waktu ke masjid untuk salat berjamaah. Kita harus dapat memanage waktu antara pekerjaan, keluarga, dan juga ibadah. Dan tidak menunda-nunda kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kenapa demikian, saudaraku? Karena disiplin waktu adalah pondasi keberhasilan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Kedua, itu adalah pengendalian diri. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya halal, seperti makan dan juga minum. Untuk apa? Untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa menjadi perisai yang dapat melindungi manusia dari hawa nafsu. Oleh karenanya kita harus dapat mengendalikan hal tersebut. Seperti apa, saudaraku? Menahan amarah ketika diprovokasi, menahan lisan dari gibah dan fitnah, dan juga menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Ketiga, kejujuran. Puasa adalah ibadah yang sangat bergantung pada kejujuran. Tidak ada manusia yang dapat memastikan seseorang itu benar-benar berpuasa selain dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sahabat, kita tidak boleh berbohong dalam pekerjaan. Kita juga tidak boleh melakukan kecurangan dalam berbisnis. Dan kita juga harus amanah dalam menjalankan tanggung jawab. Karena itu, puasa mendidik manusia untuk memiliki integritas moral. Keempat, kepedulian sosial. Rasa lapar yang kita rasakan selama puasa mengajarkan kita untuk memahami penderitaan orang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambih." Tidaklah beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan kaum yang membutuhkan, untuk dapat apa? Untuk dapat meningkatkan dan menyadarkan muslim tentang kepedulian sosial. Dengan cara pertama, memberi makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, bersedekah kepada fakir miskin,
membantu tetangga yang sedang kesulitan. Dengan demikian, Ramadan membentuk pribadi yang tidak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga peduli secara sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan tidak seharusnya hanya menjadi ritual tahunan tanpa adanya perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, setelah Ramadan, jika kita masih lalai dalam ibadah, masih tidak disiplin dalam waktu, dan masih mudah mengikuti hawa nafsu, maka berarti kita sesungguhnya belum benar-benar dapat mengambil pelajaran dari madrasah Ramadan. Sebaliknya juga, jika Ramadan dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih disiplin, pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih jujur, dan pribadi yang lebih peduli terhadap sesama, maka itulah tanda bahwa puasa atau ibadah Ramadan kita telah berhasil menjadi pendidikan karakter yang sesungguhnya. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alna minal muttaqin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.